Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34. Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada pagi siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada satu peribahasa atau kata mutiara yang berbunyi begini: semut pun akan menggigit jika ia terinjak. Saudara, kata itu atau kalimat itu hendak menyatakan bahwa makhluk yang paling kecil sekalipun akan mempertahankan dirinya jika dia disakiti. Semut pun akan menggigit ketika dia terinjak. Saudara, pertahanan diri yang demikian bukan hanya bertahan untuk hidup. Ketika semut itu menggigit, bukan hanya satu dorongan untuk bisa tetap survive, tetapi juga tindakan semacam itu merupakan wujud perilaku reaktif untuk membalas perlakuan yang menyakitkan yang dialaminya. Saudara, dalam konteks hubungan antar manusia yang kerap dibumbui dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, atau hubungan antar manusia yang kerap kali di dalamnya ada tindakan kejahatan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maka yang sering kali muncul adalah balas dendam. Sekalipun saudara-saudara, balas dendam bukan menjadi solusi dari permasalahan yang sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, balas dendam seringkali dilihat sebagai sebuah pilihan yang baik dalam tanda kutip. Karena dianggap di dalam balas dendam itu akan memuaskan rasa marah atau emosi kita. Di dalam balas dendam itu akan mengembalikan rasa keadilan yang terciderai. Ketika seseorang membalas dendam, maka seseorang seringkali menganggap perbuatan itu adalah tindakan untuk memulihkan harga diri saya. Karenanya saudara-saudara, balas dendam merupakan hal biasa dalam tanda kutip yang sudah dianggap wajar. Dan orang banyak melakukannya pada hari ini. Saudara bisa menyaksikan melalui media-media sosial ketika orang mengemudikan kendaraan di jalan. Ya. Ketika dia diklakson, saudara-saudara, oleh mobil di belakangnya, dia tidak terima. Ya. Kamu telah klakson saya akan halangi kamu jalan. Jadi dengan sengaja mobil yang di depan jalan perlahan di depan mobil yang di belakang itu. Makin diklakson, makin disengajain pelan, saudara-saudara. Ketika yang di belakang itu mencoba menyusul ke kanan, lalu mobil di depan juga belok ke kanan menghalanginya. Ketika mencoba untuk menyusul dari sebelah kiri, mobil di depan tetap kemudian berbelok ke arah kiri, dan begitu yang dilakukan. Saudara, dasar hukumnya jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya kehilangan mata, kamu pun harus kehilangan mata. Kalau saya kehilangan gigi, kamu pun akan kehilangan gigi. Saudara, bahkan di zaman sekarang yang seringkali terjadi, saudara-saudara, bukan saja prinsip Anda jahat kepada saya akan jahat kepada Anda. Bukan hanya itu. Tetapi yang seringkali terjadi adalah Anda jahat kepada saya bisa lebih jahat kepada Anda. Saudara-saudara, rasanya di dalam balas dendam ada kepuasan. Ada kelegaan tersendiri ketika emosi, rasa perlakuan tidak adil, harga diri yang terinjak-injak itu dibayar dengan lunas
meskipun masalah yang sesungguhnya tidak menemukan solusi apa-apa. Saudara-saudara, itulah gambaran kehidupan manusia pada zaman ini. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak pada hari ini, apa yang dilakukan dan diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika orang banyak berbuat jahat kepadanya, ketika pengadilan tidak menjatuhkan putusan yang adil kepadanya, ketika dia dicemooh, ketika dia disakiti, ketika dia diludahi, ketika harga dirinya direndahkan di hadapan orang banyak, bukan balas dendam yang ia tunjukkan kepada orang-orang itu. Sebetulnya kalau Yesus mau melakukan, saudara-saudara, mudah sekali. Dia hanya tinggal minta Bapanya mengirimkan bala tentara sorga untuk menghabisi orang-orang yang menjahatinya. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan itu yang dia tunjukkan. Tetapi justru dari atas kayu salib, di tengah penderitaan yang begitu hebat itu, kasih yang besar dan agung yang nampak dari perkataan pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dari atas kayu salib itu, itulah yang dinyatakan kepada orang-orang jahat ini. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara-saudara, hari ini sebelum minggu mendatang kita akan memasuki masa Lent, karena Rabu besok kita akan memasuki Rabu Abu. Marilah kita menyelami dan merenungkan makna dari perkataan pertama yang diucapkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara pertama untuk fokus memperhatikan penggalan kalimat yang pertama. Bapa, ampunilah mereka. Saudara, kita tahu setting dari ayat yang diucapkan, yang tadi kita baca, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah peristiwa penyaliban. Di mana saudara-saudara, Tuhan Yesus menjalani jalan salib itu di dalam kesendiriannya. Jalan salib yang berat dan ngeri itu dilaluinya seorang diri setelah beberapa peristiwa terjadi sebelum itu. Nah, apa saja peristiwa yang terjadi sebelum itu? Saya mencoba untuk mengumpulkannya, saudara-saudara, untuk menjadi ingat-ingatan kita. Sebelum itu, saudara-saudara, Yudas Iskariot, seorang dari muridnya, mengkhianati dia, menjual dia dan menukar gurunya dengan 30 keping uang perak. Setelah itu Simon Petrus, salah seorang murid terdekatnya, menyangkal gurunya itu dan berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Sebelumnya lagi, saudara-saudara, banyak orang mengolok-olok dia, memukulinya, meludahinya. Lalu kemudian kita tahu bahwa pengadilan agama bersekongkol untuk mencari-cari kesalahannya. Sebetulnya tidak ada yang bisa dituduhkan kepada Yesus, tetapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini bersekongkol untuk mencari-cari apa yang bisa dituduhkan kepada Yesus. Kita tahu juga peristiwa Pontius Pilatus. Ketika orang memperhadapkan Yesus di hadapannya, sebelumnya Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi karena takut akan desakan orang banyak, Pontius Pilatus akhirnya mencuci tangannya dan menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang sudah bernafsu untuk menyalibkannya. Kita tahu juga ada peristiwa di mana Herodes dan pasukannya, dicatat di dalam Alkitab, menista dan mengolok-olok Yesus. Demikian juga ada seorang penjahat yang tergantung di sisi salib Yesus, dicatat di dalam Alkitab, menghujat dia. Dan terakhir, saudara-saudara, di bagian yang kita baca, kita tahu bahwa prajurit-prajurit sudah melakukan banyak hal yang buruk kepada Yesus. Mulai dari memukulinya, mencambuknya, mengolok-oloknya, sampai di bagian Alkitab yang kita baca, mereka membagi-bagi, mengoyakkan pakaian Yesus dan membagi-bagi pakaiannya sesuai dengan undi.
Maka ketika kita membaca saudara-saudara perkataan ini, ya Bapa, ampunilah mereka. Yang pertama kita perhatikan kata mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Saudara, kalau ditanya siapa, tentu kita bisa menunjuk kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan. Yaitu mereka yang di dalam peristiwa sebelum penyaliban sudah banyak melakukan kejahatan, kesalahan, dosa kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya kata mereka ini atau pertanyaan siapa mereka ini bukan menunjuk kepada siapa dalam arti identitas, siapa namanya. Tetapi mereka yang dimaksud di dalam ayat ini menunjuk kepada orang-orang yang telah dan yang masih sedang melakukan kejahatan kepada Yesus. Jadi kata mereka itu bukan hanya menunjuk pada orang yang pernah melakukan kesalahan atau yang sudah melakukan kesalahan beberapa saat sebelum penyaliban. Tetapi kata mereka itu menunjuk juga kepada prajurit-prajurit yang saat itu masih sedang melakukan kejahatan keji kepada Yesus. Saudara, menarik karena umumnya kalau bicara pengampunan, pengampunan itu diberikan kepada pelaku kejahatan yang sudah selesai melakukan perbuatan jahatnya dan dia menyesali perbuatan jahatnya itu dan minta ampun. Maka biasanya pengampunan diberikan kepada mereka yang di masa lalu sudah pernah melakukan kesalahan dan minta ampun. Tetapi saudara-saudara, yang menarik yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini adalah kasih yang amat besar dan agung itu justru ditunjukkan bukan kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Tetapi pengampunan itu diberikan kepada mereka yang sedang melakukan kesalahan kepada Yesus. Artinya ketika orang-orang itu belum bertobat, belum menyadari kesalahannya, belum minta ampun kepada Yesus, Yesus minta kepada Bapanya, Bapa, ampuni mereka. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 5 ayat 8b, Paulus berkata begini, dan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya saudara-saudara, Paulus mau menegaskan bahwa ketika kita masih berdosa dan kita masih sedang melakukan dosa kepada Dia, Kristus mau mati untuk orang-orang yang masih menjahatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menjadi satu perenungan buat kita ketika kita bicara kata pengampunan. Karena seringkali kita mencoba untuk menuntut orang yang bersalah kepada kita itu mengakui kesalahan. Kalau kamu mengaku kesalahanmu, kalau kamu meminta ampun, mungkin saya akan mengampunimu. Tetapi yang Yesus tunjukkan adalah tidak. Dia tidak menunggu prajurit-prajurit menyadari kesalahannya, meminta ampun atas dosa-dosanya. Tetapi Yesus sudah berdoa dari atas kayu salib untuk mereka yang bahkan masih berdosa kepadanya. Itu bagian pertama yang harus kita pegang dari ayat ini. Nah, bagian yang kedua, saya ingin ajak saudara-saudara untuk melihat kata Bapa. Karena Yesus di dalam kalimat itu, di dalam penggalan kalimat yang pertama, dia memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ampunilah mereka. Saudara, apa yang menarik? Karena sapaan Bapa itu menunjukkan relasi yang sangat close antara Yesus dengan Allah. Relasi yang sangat dekat, relasi yang sangat intim antara Allah dengan dirinya. Allah adalah Bapanya. Nah, saudara-saudara, sebagaimana layaknya dalam hubungan Bapa dan anak secara duniawi atau manusiawi,
Saudara, coba kita pikir, bapa mana yang akan diam ketika melihat dan menyaksikan anaknya itu menderita akibat kejahatan orang lain? Saya percaya saudara yang sudah punya anak, bapak-bapak atau saudara adalah orang tua, tidak akan diam ketika melihat anak saudara dijahati oleh orang lain. Anak saudara itu mendapat perlakuan yang tidak adil dari temannya. Saudara pasti tidak akan diam. Bapak tentu akan bertindak untuk membela dan menyelamatkan anaknya. Dengan cara apa, saudara-saudara? Kalau kita sebut dengan istilah yang lebih kontroversi, Bapak akan menghajar, Bapak akan menghabisi orang-orang yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Saudara, apakah Bapa Surgawi dapat melakukan hal itu? Kalau bicara dari sudut pandang kuasa Allah, tentu saja dia dapat. Dia tidak perlu bersusah payah hanya untuk menghabisi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada anaknya, Yesus Kristus. Tetapi justru dari atas kayu salib Yesus berseru kepada Bapa, "Bapa, ampuni mereka." Saudara, apa arti kata ampuni mereka? Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa menahan murkanya. Walau sebetulnya Allah di dalam murka dan keadilannya melihat anaknya diperlakukan seperti itu, dia dapat dengan mudah menghabisi mereka yang melakukan kejahatan kepada anaknya. Tetapi Yesus berkata, "Bapa, supaya engkau menahan murkamu atas kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia terhadap diriku." Seolah-olah saudara-saudara, Yesus berdiri mewakili orang-orang berdosa ini di hadapan Allah dan memohon supaya Bapa beranugerah kepada pendosa-pendosa ini supaya tidak lekas membawa mereka kepada kebinasaan yang mematikan. Saudara, karena itu kalimat Bapa ampunilah mereka adalah satu permintaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang sedang menjahati dia. Bapa, berilah waktu. Bapa, berilah kesempatan. Bapa, janganlah engkau cepat-cepat menghabisi mereka di dalam murka-Mu yang menyala-nyala atas dosa. Bapa, berilah waktu dan kesempatan agar mereka mendapat pengampunan. Saudara, kata Bapa mengampuni mereka bukanlah permintaan supaya Bapa mengampuni dosa tanpa pertobatan. Bukan. Sebab kalau demikian artinya, maka itu yang pertama akan bertentangan dengan seluruh isi kitab suci. Dan yang kedua tentu akan bertentangan dengan karya penebusan. Kalau andai kata ada dosa yang diampuni tanpa pertobatan, tentu akan bertentangan dengan karya penebusan Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksud di dalam bagian itu sekali lagi adalah supaya Bapa memberi kesempatan, waktu. Sabar Bapa, supaya engkau memberi kesempatan kepada orang-orang berdosa ini, agar di dalam waktu yang kau berikan, mungkin mereka akan menyadari dosa dan kesalahannya, dan kemudian bertobat dan mendapat pengampunan. Saudara, permintaan Tuhan Yesus memohon kesabaran Bapa kepada manusia berdosa. Tidak meniadakan kenyataan bahwa dosa itu ada. Bahwa orang-orang ini sudah melakukan dosa. Dan karenanya Bapa tidak akan pernah mendiamkan dosa dan kejahatan. Karena itu ketika Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, Bapa, berilah mereka waktu dan kesempatan, jangan lekas-lekas menghabisi mereka." Yesus tetap tahu bahwa atas dosa yang sudah dilakukan orang-orang ini, tetap ada korban yang harus dikorbankan sebagai ganjaran atas dosa. Dan satu-satunya korban itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dibahasakan saudara-saudara,
dengan bahasa kita sehari-hari, perkataan Yesus ini mau berkata begini, ya Bapa, Engkau melihat kejahatan orang-orang ini kepadaku, tetapi jangan Engkau cepat-cepat menumpahkan murka-Mu. Berilah waktu kepada mereka supaya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Walaupun atau sekalipun atas dosa-dosa yang sudah mereka perbuat, aku harus mati. Saudara-saudara, permohonan Bapa ampuni mereka sebetulnya mau menyatakan betapa agung, betapa mulianya kasih Yesus kepada orang-orang berdosa ini. Kalimat itu mau mengatakan bahwa tidak ada dosa yang sangat besar yang dapat menahan kasih Kristus kepada orang berdosa. Dan karenanya saudara-saudara, kita bersyukur di minggu sebelum kita memasuki minggu Lent pada tahun ini, kita diingatkan kembali bahwa Kristus begitu mengasihi orang-orang berdosa, termasuk saudara dan saya yang juga adalah orang-orang berdosa. Dan karena itu saudara-saudara, kalau kita tahu Kristus sangat mengasihi kita, bahkan Dia mengampuni kita sebelum kita bertobat, bahkan ketika kita masih melakukan dosa, Dia sudah mati untuk kita. Maka hal ini membawa dua konsekuensi atau dua perenungan yang mendalam yang harusnya kita pikirkan pada hari ini. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, apakah dengan demikian kita akan terus-menerus menjahati Dia dengan dosa-dosa kita? Saudara, kepada jemaat di kota Roma, Paulus pernah meluruskan kesalahpahaman mereka. Sebab jemaat di kota Roma ini tahu bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni dan dibayar lunas melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya dosa masa lalu, tetapi dosa masa kini dan dosa masa depan yang belum aku lakukan, semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Nah, kebenaran itu, saudara-saudara, membuat jemaat di kota Roma berpikir begini, kalau dosa yang di depan sana sudah dibayar lunas, berarti saya tidak apa-apa kalau hidup di dalam dosa. Toh sudah dibayar semuanya. Kristus mati bukan hanya membayar dosa yang dulu, tetapi dosa yang akan datang pun sudah lunas dibayar. Karena itu saya berbuat dosa apapun, walaupun itu banyak sekalipun, gak kenapa-kenapa. Semuanya sudah lunas dibayar oleh Yesus. Saudara, apakah saudara dan saya ketika tahu ayat atau perenungan firman Tuhan, Yesus ketika masih di atas kayu salib, dan ketika penjahat-penjahat atau ketika prajurit-prajurit itu masih berdosa kepadanya, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Lalu kemudian hati kita menjadi berbunga-bunga dan berkata, gak kenapa-napa. Dan kita terus akan menjahati Dia dengan dosa-dosa kita karena kita beranggapan, toh seperti prajurit-prajurit itu diampuni ketika mereka masih berdosa. Dan karenanya hari ini saudara dan saya sebagai orang Kristen bukan hanya jatuh dalam dosa, tetapi hidup di dalam dosa. Saudara harus bedakan dua kebenaran ini. Saudara, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Karena itu dua hal yang berbeda. Hidup di dalam dosa artinya tetap melakukan dosa dan menghidupinya. Kalau jatuh dalam dosa itu adalah faktor kedagingan, kelemahan kita, saudara-saudara, yang membuat kita masih sangat mungkin jatuh. Tetapi hidup di dalam dosa artinya kita menikmati itu. Saudara, perenungan yang pertama ini mau mengajak kita untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau betul Yesus memohon ampun untuk mereka yang sedang bersalah kepadanya, apakah dengan demikian kita juga masih tetap menikmati dosa-dosa kita dengan berpikir, selalu tersedia pengampunan buat aku. Dan karenanya setiap hari
Ada dosa-dosa favorit yang tidak kita lepaskan sampai hari ini mungkin. Karenanya setiap hari mungkin kita bukan hanya sekedar jatuh dalam dosa, tetapi kita hidup di dalamnya. Saudara, apakah itu yang kita tunjukkan ketika kita tahu kebenaran doa Yesus, Bapa ampuni mereka? Atau justru dari ayat itu kita belajar untuk lebih mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Artinya kemungkinan yang kedua ini sebetulnya saudara dan saya bersyukur karena saudara dan saya sudah diampuni saat kita masih berdosa, dan pengampunan itu membuat kita semakin belajar untuk mengasihi Dia, untuk hidup menyenangkan Dia, untuk taat kepadanya. Saudara ada pada posisi yang mana? Saudara akan terus menjahati Kristus dengan dosa-dosa saudara, atau justru saudara makin mensyukuri karena kita sudah diampuni, dan karenanya kita belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, perenungan yang kedua dari kebenaran ayat ini adalah kalau Kristus mengasihi orang yang masih berbuat dosa, artinya Yesus tidak menunggu orang-orang menyadari dosanya dan meminta ampun kepadanya. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, mampukah saudara dan saya melakukan seperti yang Dia tunjukkan dan Dia teladankan kepada kita? Kenyataannya saudara-saudara, seringkali di dalam hidup banyak orang Kristen, walaupun orang itu seringkali atau tiap minggu datang ke gereja, orang itu tiap hari berdoa, tetapi yang menjadi kenyataan di dalam hidup orang-orang Kristen yang demikian adalah orang-orang seperti itu masih tetap hidup di dalam panas hati, di dalam dendam kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya, dan kita ingin sekali untuk membalas dendam apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Saudara, fakta bahwa orang-orang gereja nggak saling ngomong, ya, fakta bahwa ada konflik di antara orang-orang gereja itu adalah sebuah keniscayaan, itu adalah sebuah kenyataan. Jangankan orang Kristen kepada yang di luar gereja, yang di dalam gereja sendiri pun saudara-saudara seringkali tidak mampu untuk memberi pengampunan. Atau mungkin ada yang berpikir gini, oke, saya akan mengampuni dia kalau dia mau ngaku bahwa dia salah. Ya. Kadang-kadang kita di keluarga juga suka begitu kan, ya, sama pasangan, sama orang tua atau sama anak. Oke, saya bersedia mengampuni asal dia ngaku, asal dia minta maaf baik-baik. Jadi artinya pengampunan kita sangat conditional, menunggu, mensyaratkan adanya kesadaran dan pertobatan dari orang tersebut kepada kita, baru kemudian kita mau mengampuni. Tetapi saudara-saudara, yang Yesus teladankan dan tunjukkan kepada kita adalah sesuatu yang saya akui tidak mudah, karena itu harus mematikan keakuan kita. Tetapi justru di situ ketika kita tahu bahwa pelaku kejahatan itu belum menyadari kejahatannya, yang melakukan kesalahan itu belum meminta maaf atas perbuatannya kepada kita, tetapi Tuhan Yesus seperti kalimat yang diucapkannya dari atas kayu salib itu mau mengajar kita hari ini. Bapa, ampuni mereka. Saudara, kalau hari ini saudara datang ke gereja, saudara tahu di dalam hati saudara, saudara belum mengampuni seseorang. Minta kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, beri saya kekuatan untuk bisa hidup seperti Engkau. Supaya aku pun belajar untuk berkata, aku ingin mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saudara, itu bagian pertama yang harus kita pikirkan dari doa Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat penggalan yang kedua.
Bapa, ampunilah mereka. Bapa, berilah waktu, kesempatan kepada orang-orang yang masih melakukan kejahatan ini, supaya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini penggalan yang kedua, kita perhatikan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, benarkah benarkah di dalam perkataan Yesus itu orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka perbuat? Coba kita ingat-ingat dan coba pikir-pikir dan tempatkan diri kita pada penjahat-penjahat ini. Benarkah Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat? Masa ia nggak tahu? Dia jual jelas-jelas transaksinya kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dealnya adalah apa? Ku serahkan guruku, kamu serahkan 30 keping uang perak. Artinya kalau kita bilang apakah Yudas tidak sadar, Yudas seperti orang mabok, dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dia tahu. Tahu. Lalu ketika kita ngomong tentang Petrus misalnya, waktu dia berkata ketika ditanya sama seorang hamba perempuan, bukankah engkau adalah pengikutnya? Lalu Petrus berkata, enggak, saya enggak kenal orang itu. Menurut saudara, apakah Petrus tidak tahu bahwa dia sedang berkata bohong? Bahwa sebenarnya dia tahu tetapi dia ngomong tidak tahu. Oh, jelas sekali Petrus tahu. Buktinya apa, saudara-saudara? Ketika ayam berkokok, dia menangis. Artinya dia tahu. Dia sudah berbohong. Dia menyangkal gurunya itu. Satu contoh lagi. Misalnya kalau kita bicara tentang Pontius Pilatus. Ketika orang-orang banyak membawa Yesus di hadapannya, lalu awalnya Pontius Pilatus berkata begini, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi ketika akhirnya dia membiarkan orang banyak itu dengan kehendak mereka membawa Yesus sampai naik ke atas kayu salib, apakah Pontius Pilatus tidak tahu bahwa Yesus sebetulnya benar-benar tidak berbuat salah? Tahu. Lalu kenapa? Kalau demikian, kenapa Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana kalimat itu ditafsirkan, saudara-saudara. Kata tidak tahu di dalam ayat itu bukan di dalam arti tidak memiliki pengetahuan secara kognitif atas keputusan, atas pilihan, atas tindakan yang mereka ambil. Jadi sebetulnya ketika Yesus berkata mereka tidak tahu, bukan berarti mereka itu tidak punya pengetahuan secara kognitif atas keputusan mereka, atas pilihan mereka. Jelas mereka tahu. Lalu apa arti tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saudara, ada dua penafsiran dari ayat itu. Penafsiran yang pertama ini mengatakan apa? Bahwa pendosa-pendosa ini sebenarnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, tetapi tidak mampu untuk memilih yang benar. Itu tafsiran yang pertama. Jadi ketika Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka sebetulnya sadar yang mereka perbuat itu adalah salah, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk memilih yang benar. Itu tafsiran pertama. Saudara, Paulus di dalam Roma pasal 7. Nanti di rumah Bapak Ibu boleh buka. Bicara tentang keadaan orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Paulus bilang begini, aku tahu apa yang benar. Aku juga tahu apa yang tidak benar. Ini tangan kiri saya. Aku tahu apa yang benar, aku tahu apa yang tidak benar. Tetapi bukan yang benar
Yang aku tahu yang harus aku perbuat. Tetapi yang tidak benar, yang aku tahu tidak boleh aku perbuat, justru ini yang aku perbuat. Nah, saudara-saudara, Roma pasal 7 itu mau mengatakan itulah kondisi manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Kondisi saudara dan saya ketika kita melakukan dosa. Saudara, kita ketika melakukan dosa sebetulnya bukan tidak tahu yang kita lakukan itu dosa atau enggak. Benar enggak? Ya kan? Kalau kita bohong, kita nipu, kita berkata yang tidak benar, tidak jujur. Kita tahu nggak bahwa itu sebetulnya dosa? Kita tahu, artinya secara kognitif kita tahu itu dosa. Tetapi kondisi manusia berdosa dikatakan melalui Roma pasal 7, bukan yang benar yang kita tahu yang harus kita lakukan, tetapi yang tidak benar yang kita tahu tidak boleh aku lakukan, itu yang aku lakukan. Jadi tafsiran yang pertama, mereka tidak tahu Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya mereka tahu yang mereka lakukan itu salah. Ya. Pemimpin-pemimpin agama tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang mereka cari-cari untuk mencari kesalahan Yesus. Mereka tahu, tetapi masalahnya mereka tidak mampu untuk memilih yang benar. Pontius Pilatus tahu Yesus ini sebetulnya tidak bisa diganjar dengan hukuman. Tetapi dia tidak mampu, dia takut kepada orang banyak. Dia tidak mampu untuk memilih yang benar. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dari kata mereka tidak tahu adalah mereka tidak lagi merasakan dosa di dalam apa yang mereka lakukan. Nah, yang kedua ini tentu levelnya lebih parah, ya. Kalau level yang pertama adalah orang berdosa itu masih tahu yang dilakukan ini dosa, tapi dia tidak mampu memilih yang benar. Di level kedua ini adalah ada kondisi orang jatuh di dalam dosa. Manusia setelah dia jatuh ke dalam dosa tidak lagi bisa merasakan dosa. Tidak lagi bisa merasakan bahwa di dalam apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Atau dengan kata lain, kehilangan sensitivity bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat itu adalah dosa. Saudara, ini kondisi yang juga dijelaskan oleh Paulus di dalam surat-suratnya tentang kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bahwa manusia itu tidak lagi bisa merasa dosa. Saudara, kalau orang udah pada tahap ini sebetulnya ngeri, ya. Dulu waktu dia nyolong sekali, saudara, waktu dia ngambil barang orang, hatinya berdegup kencang, jantungnya berdegup kencang. Dia ngeri sekali karena dia takut karena ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi kondisi yang jauh lebih mengerikan adalah ketika dia mencuri dan hatinya tidak lagi deg-degan. Dia tidak lagi merasa itu adalah dosa. Ketika dia berselingkuh, ketika dia melakukan hal-hal lain, dia tidak lagi merasa ini adalah sesuatu yang memalukan. Artinya, saudara-saudara, itu adalah kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang kehilangan sensitivity atas dosa. Nah, saudara-saudara, penafsir Alkitab dari ayat ini mau mengatakan begini. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka tafsirannya itu dituntun kepada dua bentuk ini. Yesus mau mengatakan sebab mereka sadar itu salah tapi tidak sanggup memilih yang benar. Atau ampuni mereka sebab mereka sudah tidak lagi merasa bahwa yang sedang mereka lakukan itu adalah sebuah dosa dan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mencoba studi atas teks ini dan mencoba melihatnya dan mengaitkannya dengan hidup kita, dalam hubungan kita dengan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, menurut saya, saudara-saudara, polanya juga sama. Ya. Ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, ya, maka sangat mungkin orang itu melakukannya karena didasari oleh dua hal ini. Yang pertama, dia tahu sebetulnya yang diperbuat kepada kita itu nggak benar.
nggak benar. Tapi masalahnya dia tidak mampu, dia tidak punya kekuatan untuk memilih yang benar. Makanya saudara-saudara, dia tetap melakukan yang nggak benar kepada kita. Makanya dia berbuat jahat kepada kita. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua juga bisa terjadi. Kenapa orang melakukan kejahatan kepada kita? Karena dia sudah tidak lagi bisa merasa bahwa tindakan itu adalah jahat. Tindakan itu, saudara kalau ngomong orang yang suka nipu, ya, saudara kan berapa kali tuh ya terima telepon, terima panggilan, atau terima pesan ya, yang kalau kita klik nanti tahu-tahu rekening kita langsung terkuras habis gitu ya. Saudara, mungkin orang-orang yang melakukan itu di awal mula ketika mereka melakukannya itu, mereka takut, mereka sadar ini gak benar. Tapi pada posisi yang kedua, ketika mereka sudah berulang-ulang melakukannya, mereka mengatakan ini sangat wajar untuk dilakukan. Oh, saya juga mencari hidup, saya juga mencari nafkah. Maka walaupun itu harus menguras uang orang dengan cara yang tidak benar, dia tidak lagi merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa. Dan dia itu adalah merasa bahwa itu adalah job. Sama seperti orang bisa jadi karyawan, orang bisa jadi sales. Maka itu adalah job saya. Job saya adalah apa? Mencari uang dengan cara itu, dan that's fine. Itu bukan dosa. Saudara, terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita punya dua pilihan sebetulnya. Pilihan yang pertama adalah kita tidak akan mengampuni orang itu. Kita tidak akan, saudara-saudara, mau membuka pengampunan kepada orang-orang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita tidak bersedia memberi pengampunan, maka yang terjadi adalah tidak pernah akan terjadi pemulihan pada orang tersebut. Pasti. Ketika ada orang mungkin pernah mengucapkan sesuatu yang sangat menyakiti hati saudara. Ya, dia pernah mengucapkan sesuatu yang membuat saudara terluka. Ketika saudara mengatakan, pokoknya sampai saya mati. Saya pernah saudara dengar orang Kristen ngomong kalimat ini sebetulnya. Sampai saya mati, gak akan saya ampuni dia. Saudara, ketika itu sudah ditutup, maka dipastikan memang tidak akan pernah terjadi pemulihan pada orang itu dan juga pada relasi. Tetapi ketika pengampunan itu disediakan, tanpa bermaksud mengecilkan sakit hati yang saudara alami. Saya tidak bermaksud menyepelekan itu. Mungkin saudara betul sakit hati dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi ketika kasih dan pengampunan itu diberikan kepada mereka yang memang sebetulnya tidak pantas menerimanya, maka sangat mungkin pengampunan itu akan menjadi pintu yang mengawali pemulihan di dalam kasih karunia Tuhan. Salah seorang prajurit yang mungkin juga ikut mengoyak-ngoyak pakaian Tuhan Yesus dan mengolok-olok dia, ketika pada akhirnya melihat Yesus mati, ada satu kalimat agung keluar dari mulutnya. Apa saudara ingat? Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara lihat, ada possibility orang ini dipulihkan. Termasuk ada kemungkinan orang yang pernah melakukan jahat atau salah kepada saudara, dia dipulihkan. Dan relasi saudara dengan dia juga boleh dipulihkan. Asal kita bersedia. Walaupun saya tahu sekali lagi, berat. Tapi kalau kita mau belajar hidup seperti Yesus, maka kita akan bersedia belajar untuk mengampuni mereka. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saya ajak kita masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta pemusik untuk mengiringi waktu teduh kita dengan pujian Ampunilah.